Shalom saudara, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada saat ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saudara, kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang saudara semua untuk menyatukan hati, memusatkan hati dan pikiran hanya untuk mengucap syukur. Bapak, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan Kau tambahkan satu hari lagi usia kami Bapak. Kau bernasib kami untuk menghirup nafas kehidupan kami satu hari lagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Bapak. Namun sebelum terlebih jauh kami memuji dan menyembah Engkau, terlebih dahulu kami mau bersujud di hadapan-Mu untuk memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Tuhan, ampuni dosa kami, sucikan hati kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami sembahkan hanya kepada-Mu Bapa, karena Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau Bapa yang sungguh mengerti setiap apa yang kami alami. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik Bapa.
Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Otoritas sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja, mengurapi setiap lidah bibir kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, dan mengurapi setiap jemaat-Mu yang tunduk dan beribadah di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa
hati dan pikiran kita. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, memberikan pengertian bagi kita, membuka hati kita, supaya kita sungguh mengerti dan memahami apa yang Tuhan katakan melalui perantaraan hamba-Nya mendengar firman Tuhan. Kami sungguh tidak akan pernah meragukan Engkau Tuhan di setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu menyertai kami. Kau tidak pernah sekalipun meninggalkan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
melupakan kasih baru-Nya. Sebabnya sebelum kami akan diberkati oleh pesan kebenaran firman-Mu, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, layakkan kami, sehingga pesan-Mu pada hari ini akan memulihkan kami, memberikan kemenangan dalam setiap perjalanan hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga hari ini kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara. Tak lupa pada hari ini kembali saya menyapa saudara dimanapun sudah berada. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita masih melanjutkan mengenai 7 kata terakhir Yesus di kayu salib. Sekali lagi, kita akan sama-sama melanjutkan tentang 7 kata terakhir Yesus di kayu salib. Nah, hari ini kita akan memasuki kata terakhir yang keempat, yaitu tidak dilupakan. Coba kita buka dulu dalam Injil Matius. Kita akan baca pasal 27 ayat 46. Oke. Saya akan baca dari Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang terakhir dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kata terakhir atau pesan terakhir itu mengandung makna sebuah tindakan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita mendengarkan pesan terakhir atau kata-kata terakhir, entah dari orang tua, entah dari seseorang yang begitu care kepada kita, maka di situ mengandung makna, saudara, ada sebuah tindakan yang harus kita kerjakan, ada action yang mana kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Apa pesan Tuhan dalam poin yang keempat ini? Yang pertama, kedua, ketiga sudah ya minggu lalu. Saudara-saudara, kita tahu persis secara teologis, Yesus adalah Allah 100%, Yesus adalah manusia secara 100%. Jadi Yesus ingin menggambarkan ada banyak manusia dan ingin Tuhan kasih pesan yang ada di bawah salib itu, siapapun mereka, tidak pandang dari etnis manapun, suku apapun. Dan Yesus ingin mengatakan ada banyak manusia ketika menghadapi persoalan hidup selalu berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Justru di saat istri saya atau di saat suami saya, orang tua saya, ini momen anak saya butuh untuk kuliah. Aduh, saya gak punya uang Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong? Nah, ini posisi ini yang Tuhan ingin beri pesan kepada kita. Inilah gambaran manusia zaman sekarang yang mudah sekali mengeluh ketika persoalan menerpa hidupnya belum sebagai sebuah badai. Kok Allah sepertinya lupa ya sama saya. Pernah lihat iklan di TV enggak? Atau mungkin pernah di yang
Ya mungkin ada yang pernah juga nonton bioskop gitu. Kan ada iklannya yang lagunya seperti ini. Kok gue dilupakan, jangan gitu ya. Produk apa tuh ya, saya nggak sebutkan. Jadi situasi tertentu gue jangan dilupain dong gitu ya. Itu kan konsumennya tuh anak-anak youth tuh, anak-anak pemuda, remaja tuh. Kok gue dilupain, jangan. Mau jangan dilupain apa gua gitu. Nah ini gambaran manusia yang Tuhan ingin katakan kepada kita semua hari ini. Gampang sekali mengeluh ketika menghadapi persoalan hidup. Kita langsung berkata, kok kenapa Tuhan gak tolong saya ya? Nah saudara-saudara, pernah waktu itu saya juga memberikan sebuah kisah. Ada seorang lansia, ya katakanlah seorang kakek lah. Dia sedang menservis handphonenya. Gak lama menunggu, kemudian pegawai handphone bilang begini, kakek gitu ya, handphone kakek nih gak rusak, handphone kakek berfungsi dengan baik. Oh gitu ya nak, iya, gak apa-apa kek, ini bagus, masih bisa dipergunakan. Kemudian sambil berlalu kakek ini berkata dalam hatinya, kalau handphone saya masih berfungsi dengan baik, kenapa ya anak-anak saya tidak pernah menghubungi saya? Seolah-olah kakek ini merasa anak-anaknya sudah melupakan dia. Gambaran lansia zaman sekarang saudara. Dan memang bisa menjadi sebuah kenyataan, ada banyak anak-anak juga yang melupakan orang tuanya. Seharusnya sesibuk apapun, jangan pernah menempatkan orang tua di panti jompo. Kan dia udah ngerawat kita, ya sekarang gilang kita ngerawat dia. Nah ini kan gambaran gitu ya saudara ya. Nah bagaimana pesan Tuhan hari ini? Tuhan dengan jelas seperti tadi saya katakan, episode yang keempat ini ya kan, kemarin episode pertama, kedua, ketiga masih ingat ya. Nah yang keempat ini mengenai tidak dilupakan. Tuhan yang berpesan bahwa Allah itu tidak pernah melupakan kita. Jujur kita yang sering melupakan ajarannya, atau kadang-kadang sengaja melupakan gitu loh. Iya kan? Bahkan meninggalkan ajaran Tuhan, bukan cuma melupakan saudara. Kalau kisah tentang Yusuf ya, pernah dengar saudara ya. Tapi satu dulu kita baca, ini pesan Tuhan bahwa benar, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita baca satu dulu dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b demikian bunyinya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sederhananya, apapun masalah yang kau hadapi, aku tuh ingat, memang masalah berat. Jadi Tuhan tuh gak melupakan kita saudara. Kisah Yusuf tentu masih hangat ya sudah dengar. Ketika Yusuf menolong seseorang, ketika Yusuf dalam tahanan dalam satu sel gitu ya. Yusuf ini ditahankan bukan karena kejahatannya, difitnah. Sementara juru minum kerajaan, juru roti kerajaan Mesir karena kesalahannya. Satu sel 3 orang. Mereka mimpi, ya dua-duanya mimpi. Kemudian mereka ceritakan kepada Yusuf. Yusuf kemudian dengan hikmat Tuhan berkata, ini bukan kecerdasan saya, ini hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, juru minuman 3 hari lagi engkau akan dibebaskan, engkau akan dipulihkan, dikembalikan jabatanmu sebagai juru minuman kerajaan. Nah juru roti sama 3 hari lagi engkau akan dilepaskan, cuma setelah itu engkau akan digantung. Benar kenyataannya. Kemudian sebelum dibebaskan Yusuf, ya kadang-kadang kita seperti itu, kita termasuk yang ngomong gitu, kita
Kalau kita udah nolong orang, kita bilang begini, lu jangan lupain gue dong ya, inget gue nih. Ya, bro, sis, sekarang sis gitu, bukan bro lagi. Guys gitu, bukan lagi ya sis gitu. Jangan lupa sama gua gitu ya. Yusuf juga gitu. Pasti ini temennya bilang beres bro, guys, gua inget dah, tenang aja. Entah kalau udah dilepasin gua tolong lu. Coba dilupakan. Alkitab bilang 2 tahun kan Yusuf dilupakan. Baru ketika kemudian satu momen nih, Fir'aun dia mimpi, nggak ada satupun yang bisa menerjemahkan mimpinya. Baru juru minuman ingat gitu ya janjinya. Perhatikan, Tuhan bisa pakai cara apa saja untuk mengingatkan seseorang loh, biar dia lupa kalau Tuhan ingatkan gitu ya. Juru minuman lu ingat akhirnya kan, yang tadi aduh dia bilang sama Firaun, aduh baginda saya mohon maaf saya pernah janji sama teman saya itu loh di satu sel saya bisa menerjemahkan mimpi, panggil akhirnya Yusuf kan. Nah, satu kisah lagi saya kasih tahu ini tentang Mephiboset. Nah, siapa Mephiboset? Coba kita lihat saudara ya. Bisa jadi ini gambaran dari kita juga. 2 Samuel pasal 9. Kita baca ayat yang ke-7. Ayat 6 sampai 7 ya. 2 Samuel pasal 9 ayat 6 dan 7. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepada Mephiboset, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul kakekmu, ya, dan nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ini mungkin jarang ya dibahas tokoh Mephiboset. Saudara-saudara sekalian, Mephiboset ini adalah putra dari Pangeran Yonatan. Mephiboset cucu dari Raja Saul. Nah, sejak kecil Mephiboset ini saudara hidup di istana serba kecukupan, di atas rata-rata, mungkin mewah lah katakanlah. Satu saat terjadi malapetaka, kerajaan Israel diserang oleh kerajaan Filistin. Kerajaan Filistin berhasil mengalahkan kerajaan Israel. Saul kemudian terbunuh. Yonatan, ada banyak petinggi kerajaan Israel kemudian dibunuh di dalam peperangan itu. Berita ini sampai ke istana. Istana agak kacau. Nah, ada salah satu pegawai gitu katakanlah ya, inang pengasuh dari Mephiboset. Waktu itu Mephiboset usia masih 5 tahun. Kemudian segera menyelamatkan Mephiboset. Biasa kalau dalam zaman peperangan dulu gitu ya, cerita-cerita silat gitu ya, biasa begitu tuh. Kalau membasmi sampai akarnya, dari kakeknya, anak sampai cucu gitu, nggak boleh ada yang hidup. Kalau yang hidup pasti balas dendam. Itu kata kuncinya. Habiskan. Nah, makanya Mephiboset ini diselamatkan oleh inang pengasuhnya. Nah, ketika inang pengasuhnya Ziba ini menyelamatkan, di tengah jalan rupanya jatuh ini, ya, entah tersandung, nggak tahu gimana, inang pengasuh jatuh, akhirnya kakinya ini cacat permanen, timpang. Saudara-saudara, Mephiboset sampai usia muda mengalami masa yang susah, masa-masa kesulitan yang luar biasa. Bisa jadi dia juga merasa sudah ditinggalkan oleh Allah, papahnya yang namanya Yonatan, Allah kakeknya yang namanya Saul. Artinya gini, kan yang salah mungkin Saul kakeknya, yang salah mungkin kalau bapak sih Yonatan nggak salah, ya mungkin gitu ya. Tapi kenapa saya kok kena imbasnya seperti ini? Ya sudah lari, kemudian cacat karena jatuh. Tapi saudara, tidak beda juga dengan seperti Yusuf. Yusuf ketika dilupakan oleh temannya, dia nggak komplain, dia nggak marah-marah, nggak pernah baca kan ya Yusuf marah. Dia nikmati, dia jalan hidup ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dia kerja keras. Mephiboset juga sama.
Dia nggak komplain dan sebagainya. Nah, sampai satu saat saudara-saudara, tanpa disengaja saudara, tanpa diduga mungkin lebih tepat, Mefiboset diundang oleh Raja Daud. Jadi Daud itu tidak pernah lupa akan janjinya sama Yonatan ayahnya. Bisa jadi Mefiboset nggak tahu papahnya itu Yonatan pernah melakukan ya persahabatan yang luar biasa dengan Daud. Di situ ada janji yang Mefiboset nggak tahu. Rupanya antara Yonatan sama Daud ada satu janji dalam persahabatan bagaikan kepompong ini. Yonatan bilang begini, selama aku hidup kamu nggak lupa saya. Tapi kalau nanti saya udah nggak ada, pasti kamu lupa saya. Cuma harapan saya, pesan saya, kalau saya sudah tidak ada, kamu jangan lupa sama saya Daud ya. Daud memegang teguh, dia bilang aku tidak akan lupa. Sekalipun kamu sudah tidak ada, aku akan ingat dengan keturunan. Nah, ketika Daud jadi raja kemudian mengadakan, ya biasa, apa namanya saudara? Ya mengadakan penyelidikan. Ada nggak nih keturunan Raja Saul atau yang Yonatan yang masih ada? Nah, dia dapat info dari intelnya. Ada. Nah, dicari, dipanggil. Kemudian panggil itu Mefiboset. Dan dipanggillah Mefiboset ini saudara. Dan di hadapan Mefiboset, Daud bilang, pasti kamu nggak tahu ya antara aku dengan papamu pernah menjalin persahabatan dan aku ada janji bersama-sama. Aku nggak akan melupakan janjiku kepada ayahmu. Sekalipun papamu sudah nggak ada, aku ingat sama papamu. Nah sekarang harta yang dijarah oleh bangsa Filistin, aku akan berikan kepada kamu. Kakekmu punya banyak harta tuh, Saul ya. Aku akan kembalikan sama kamu. Saudara-saudara, bisa jadi ada janji-janji yang orang bisa jadi gitu ya, kemukakan sama Tuhan atau siapa yang kemudian bisa jadi itu ngimbasnya kepada kita nggak tahu. Yusuf saudara, pada awalnya dia mengandalkan temannya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kita andalkan Tuhan. Tapi kemudian Yusuf segera menyadari, memahami. Dia terus bekerja, dia terus berharap sama Tuhan. Dia nggak komplain. Sama Mefiboset juga sama saudara. Pada awalnya hidup tanpa harapan. Tapi lihat saudara, karena janji papahnya, bisa jadi waktu kan masih 5 tahun. Bahkan kalau diurut-urut sebelum 5 tahun mungkin itu janji dikemukakan di antara papa dengan Raja Daud. Tapi Tuhan ingat siapa Mefiboset. Tanpa dia duga, dia diundang oleh Raja Daud. Nah, itu dikatakan tadi Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau terus hidup dalam kesulitan. Sepanjang kita hidup dekat dengan Tuhan, sepanjang kita menaruh harapan kepada Tuhan, di situ ada harapan. Sesuatu yang bisa jadi kita sudah lupa. Kita pernah mengemukan kepada Tuhan lewat doa-doa, Tuhan inilah kerinduan kita, mungkin sudah lupa. Ingat, salah satu daripada sifat Tuhan, Dia setia. Dia ingat apa yang pernah kita kemukakan. Mungkin sudah lama. Daud dilupakan temannya berapa lama? 2 tahun. Tapi Mefiboset ini cukup lama saudara. Bisa jadi dia 20 tahun. Karena posisi ketika Mefiboset dipanggil sama Daud, dia sudah menikah, dia sudah punya anak namanya Mika. Jadi sudah cukup lama. Ingat Abraham berapa tahun menerima anak perjanjian? Berapa? 25 tahun. Sebetulnya bukan berapa lamanya menunggu. Tapi selama kita menunggu, kita harus tetap dekat sama Tuhan. Itu kata kuncinya. Satu lagi Tuhan bilang saudara, ini yang meneguhkan kita. Yesaya pasal 6 ayat yang keempat. Nah,
Yesaya pasal 46 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Ini bukan hanya untuk para lansia ya, kita semua. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan ini nih, menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu aku tetap Allahmu. Sampai masa putih rambutmu, lansia, aku gendong kamu. Bukankah luar biasa saudara? Ini pesan Tuhan. Itu sebab kita jangan gampang selalu mengeluh dan berkata, kok Allah lupa ya, kok Allah nggak inget ya dengan saya. Kitanya yang sering lupa ajaran Tuhan, ya kan, meninggalkan kasih karunia-Nya. Sampai masa putih rambutmu, artinya gini, untuk engkong cim-cim kakek, Tuhan ingat saudara, dia nggak lupa. Bahkan katanya, bahkan kalau perlu aku menggendong kamu, artinya apa? Ketika engkau sudah tidak mampu melangkah, tidak mampu berjalan, aku yang gendong kamu. Ini bukan hanya para lansia juga ya, tapi juga mereka-mereka yang sudah nggak mampu menghadapi hidup ini. Lagi susah nih kerja, aduh, dirumahkan lagi gimana ya? Aduh, stres juga gitu ya. Tuhan bilang, engkau nggak mampu melangkah lagi ya, aku gendong kamu. Cuma pertanyaan, mau nggak digendong Tuhan? Kan Tuhan bilang apa? Matius 11 ayat 8. Marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu bertanggung berat, aku akan memberikan kepadamu shalom, kelegaan, damai sejahtera. Masalahnya kita mau nggak meresponi apa pesan Tuhan ini? Pesan Tuhan atau kata terakhir ini, maknanya apa? Tindakan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau perlu berani berharga, saudara. Mungkin kisah tentang seseorang yang galau berjalan di tepi pantai, dia lewati pasir, itu kan sudah dengar ya. Ketika sedang galau dia jalan di pantai, dia lewati pasir, akhirnya dia duduk di batu karang. Tiba-tiba kemudian di dalam saat teduhnya dia lihat bekas telapak kakinya kok ada empat kaki ya, 2 pasang gitu kan, sepasang kan 2. Duh, ini yang sepasang punya siapa gitu. Tiba-tiba dengar, itu kan sepasang kamu kan, yang sepasang lain kamu nggak tahu kan? Iya, aku bersama dengan engkau. Oh, dia merasa, aduh, sejahtera juga nih, rupanya ada Tuhan. Nah, Tuhan. Satu saat selesai satu dulu dia jalan lagi gitu ya, cukup jauh ke batu karang lain. Nah, sampai satu batu karang, kemudian dia saat teduh lagi, setelah selesai dia lihat lagi, loh sekarang telapak kakinya cuma sepasang gitu ya. Waduh, tadi baru puji Tuhan, haleluya, ada 2 pasang ya, yang sepasang itu Tuhan rupanya. Nah sekarang tinggal sepasang. Nah dia bilang, aduh, dia bilang, Tuhan kenapa tinggal sepasang Tuhan? Mana katanya telapak kaki saya? Tuhan bilang, kamu kan udah gak kuat melangkah. Lah terus Tuhan, itu telapak kaki saya, itu kan telapak kaki saya kata Tuhan, kan kamu saya gendong. Saudara-saudara, kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan itu Immanuel, dia ada bersama dengan kita. Immanuel dikata imanen, sangat dekat. Immanuel, L itu kan Allah, Allah yang sangat dekat. Bu, kalau kita tahu, ajak kita bicara dengan Tuhan, kita curah sama Tuhan, sadar teduh sama Tuhan. Saya percaya saudara, dia akan memberi kekuatan kepada kita. Nah hari ini, inilah pesan yang keempat, bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan mengerti, makanya dia gak lupa sama kita. Ingat, jangan pernah mengeluh menghadapi masalah apapun. Kalau tahu Tuhan izinkan masalah itu ada, Tuhan yang menguji kita. Tetaplah berharap sama Tuhan. Amin. Yang diberkati adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri menghormati Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian
Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, Dia mengerti, Dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Katakan, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Bapa Allah mengerti. Inilah yang benar, saudara-saudaraku. Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Dia ingat dengan masalah yang kita ada. Itu sebabnya Dia tidak biarkan kau sendirian menghadapi masalah. Sikap kita yang perlu kita lakukan adalah tetap berharap dan percaya sama Tuhan. Tetap andalkan Dia. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk mengeksekusi apa yang telah engkau gumuli di dalam doamu. Dan Allah ingat pergumulanmu itu. Dan bisa jadi hari ini menjadi hari kemenangan bagimu. Imani itu. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, kita akan masuk dalam doa. Refnya saja, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Bapa Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah yang begitu setia dan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Kamilah yang sering meninggalkan acara-Mu. Jujur Tuhan, ampuni kami. Dan hari ini kami sudah mendengar akan pesan yang keempat dari kebenaran firman. Kami imani itu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Teguhkan iman kami dalam persoalan hidup apapun, bagaikan badai yang menerpa hidup kami. Kami percaya badai itu pasti berlalu, karena kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan, memberikan kemenangan
bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau telah ingat kepada Yusuf, ingat kepada Mephiboset. Hari ini kami percaya Engkau juga ingat kepada kami. Kami imani dan amini hal itu. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur, kami terima dan kami sambut pesan-Mu menjadi sebuah kebenaran dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati oleh pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Hari ini ada beberapa warta jemaat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mulai Rabu besok, Rabu depan ini, tanggal 3 Agustus ya, ibadah WBI segera dibuka kembali. Jadi jangan lupa untuk WBI kaum wanita ya, bukan kaum ibu nih ya yang merasa wanita, monggo silakan hadir dalam ibadah WBI hari Rabu jam 4 sore. Kemudian minggu depan ibadah umum akan segera onsite dimulai jam 6 pagi. Nah, ini ibadahnya digabung menjadi satu jam 6 pagi. Kita akan lanjutkan untuk episode berikutnya ya, dari 7 kata terakhir nanti topiknya mengenai finishing well. Ya. Nanti kita lihat di salib yang Yesus bilang ini, sudah selesai. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, petugas untuk yang lain ini akan di share di grup, tentunya di grup Bulos itu, kalau enggak besok Senin, paling lambat Senin lah gitu ya, karena besok kan hari Minggu itu ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa staf gereja seperti sudah diinfokan di grup, minggu depan tanggal 7 Agustus ada rapat tengah tahun dimulai jam 12 siang. Kita kondisikan jam 3 sudah selesai. Nah, ini yang perlu diinformasikan. Kemudian nanti akan diinformasikan youth akan segera mulai ibadah, bukan lagi hari Sabtu, nanti youth ibadahnya hari Minggu. Ya, dengar kabar untuk berita ini pada minggu yang akan datang. Kita doakan supaya semua ibadah di tempat kita ini kembali berjalan onsite. Tuhan memberkati dan Tuhan akan senantiasa untuk memulihkan setiap mereka yang hadir di bait yang kudus ini. Nah, itu saja. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, itu sangat perlu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa untuk minggu depan. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan satu pujian, Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa, Engkaulah Bapa yang baik yang selalu ingat kepada kami. Terima kasih, Tuhan juga berkati untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah hari ini. Baik untuk WL, seluruh tim musik, tim multimedia, semua yang telah melayani hari ini. Kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati pelayanan mereka.
Tuhan berkati segala aspek kehidupan mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil di dalam Engkau. Kami juga berdoa pada hari ini untuk anak-anak kami, anak-anak cucu kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kirimkanlah selalu malaikat dari sorga, menjaga dan melindungi, sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil dalam Engkau. Hari ini kami berdoa untuk orang tua kami, bapak ibu kami yang sudah berusia emas atau lanjut. Anugerahkanlah ya Tuhan kepada mereka kesehatan yang prima. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam usia emas mereka sehat walafiat. Teguhkan iman mereka, semakin setia iring Engkau. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan, untuk mereka yang masih dalam pergumulan. Mari Tuhan, Engkau berikan kemenangan dalam pergumulan mereka. Yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Mari Tuhan, yang pensiun Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, penyertaan dan pelindungan-Mu akan selalu ada dalam kehidupan mereka. Segala aspek kehidupan mereka, pekerjaan mereka, apapun pekerjaannya, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami dukung terus untuk bangsa negara kami, di mana situasi dunia sedang menghadapi krisis ekonomi global. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap akan selalu melindungi negara kami dalam nama Tuhan Yesus. NKRI aman dalam lindungan. Tuhan memberkati negara kami ini. Berikan hikmat kepada pemimpin kami, dari Bapak Presiden Jokowi sampai pejabat yang dekat Pak RT, memimpin negara ini dengan penuh hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya berkati seluruh jemaat-Mu, setia dalam mengembalikan persepuluhan, setia memberikan korban tentangan. Berkati kiranya kasih karunia-Mu menyertai mereka. Kami rindu minggu depan ibadah onsite berjalan dengan penyertaan-Mu, RTT berjalan dengan lancar. Inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Itu sebabnya dengan penuh ungkapan syukur, ibadah hari ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persona Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari ini.